Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Setelah pertempuran ini, nama Xi Hao menguncang ibu kota dan tersebar luas di seluruh negara batu. Dia adalah raja bangsawan termuda yang mendirikan 10 lorong surgawi. Pada hari-hari berikutnya, dia bertemu dengan beberapa orang seperti Lord Huntian dan Huan Linar. Segera setelah itu, kunjungan diberikan kepadanya oleh 3 anggota klan Guntur. Yang pertama adalah putri tertua klan Guntur. Yang kedua adalah pelayan tua dengan kekuatan besar. Dan yang ketiga adalah wanita cantik setengah baya. Xi Hao mengundang mereka masuk dan mengobrol sedikit. Pada akhirnya, wanita parubaya itu langsung mengangkat topik utama dan memberitahunya sebuah raja yang mengejutkan. Ibumu bukan dari daerah ini. Apa? Xi Hao segera berdiri. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Klan Guntur datang ke sini karena niat baik untuk memberinya informasi ini. Ibu Xi Hao berasal dari luar wilayah ini. Ibumu kemungkinan besar kembali ke wilayah misterius dan kembali ke klannya untuk mencari obat surgawi. Namun, dia seharusnya sudah kembali sejak lama jika semuanya berjalan lancar. Alis Xi Hao terkunci bersama saat dia berkata pada dirinya sendiri, "Wilayah misterius. Tapi sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa pergi ke sana." Xi Hao terguncang untuk secara tak terduga mendapatkan informasi semacam ini. Dia mengungkapkan ekspresi terima kasih dan berkata, "Bibi, terima kasih." Xi Hao tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam untuk waktu yang lama. "Semuanya karena aku, Ibu. Apakah Anda mengalami semacam masalah di luar sana? Apakah klien kami yang mempersulitmu? Atau apakah itu kekuatan lain?" Xi Hao berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, ada orang lain yang datang berkunjung pada Xi Hao. Peri rubah surgawi juga datang dan berdiskusi secara pribadi selama beberapa jam. Tidak lama kemudian, Peri Yu Chen juga berkunjung untuk berbicara dengannya sebentar. Pada akhirnya, Xi Hao memutuskan untuk pergi. Tunggu sebentar lagi. Sebelumnya Xi Hao pergi, dia membuat keputusan untuk menyatakan perang. Apakah Xi Yi berani bertarung? Hari-hari berlalu satu demi satu bertiga saja. Xi Hao menunggu setengah bulan, tetapi masih tidak menerima berita apapun. Dia menghela nafas, karena dia hanya bisa pergi sekarang. Xi Hao pergi. Kepergiannya tidak diketahui, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, 10 lorong surgawi yang dimiliki Xi Hao jelas menjadi fokus perhatian semua orang. Dia akhirnya berjalan keluar ke gurun besar, dan gurun besar berbentang di depannya. "Kamu berasal dari istana kekaisaran itu, kan? Kenapa kamu datang sangat terlambat? Yang lain sudah masuk." Tiba-tiba seorang penatua muncul. Xi Hao terkejut. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Tidak jauh. Seorang pemuda muncul. Armor merah menyala menutupi tubuhnya, dan cahaya api mengelilinginya. Dia tampak sangat kuat. "Saya bukan keturunan negara api," Xi Hao menjelaskan. "Kamu bukan anak klienku. Tapi sepertinya bakatmu tidak buruk. Kalau tidak, bagimu Anda bisa menerima kesempatan seperti ini. Siapa yang mengirimmu ke sini?" "Putri Hua Linar," Xi Hao menjawab dengan jujur. "Ternyata itu adikku. Cepat dan masuk ke dalam, karena sang putri mengirimmu. Jangan buat dia kecewa." "Baiklah, kamu bisa masuk ke dalam," kata si penatua. Xi Hao mengerutkan kening tetapi tidak menjawab pada akhirnya.
Saudara 16, tidaklah kamu ingin masuk ke dalam dan memamerkan bakatmu? Seorang wanita muda bertanya. Tentu saja aku akan pergi. Saya hanya menunggu orang yang datang. Jawab pemuda itu. Hehehe. Orang-orang kita juga belum datang dan tidak terburu-buru untuk masuk. Kedua gadis itu tertawa sambil berbicara. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan telah lama berbalik untuk menuju ke dalam gurun. Tiba-tiba, pancaran api meletus dan matahari besar muncul. Kakek ketiga anak kekaisaran segera menyambutnya dengan hormat. Apakah seorang pria muda baru saja masuk? Sebuah suara tua terdengar dari dalam matahari besar. Iya, orang yang baru saja masuk adalah orang yang dipilih oleh Hua Liner. Kakek ketiga, ada apa? Mereka bertiga bertanya. Mungkin ada beberapa kejadian tak terduga di dalam, dan beberapa gangguan mungkin muncul. Saya khawatir akan ada korban yang berlebihan, ucap kakek ketiga. Ketika si Hao meninggalkan ibu kota, celah kehampaan muncul di reruntuhan Papiliun Mending Surga. Papiliun Mending Surga sekarang benar-benar hancur. Si Hao melakukan perjalanan ke dalam gurun dan merasa bahwa pangkal kakinya semakin panas. Tempat yang panas ini bukan wilayah vulkanik kan? Daerah ini sangat sunyi. Setelah maju beberapa lusin, si Hao bahkan tidak melihat sehelai rumput pun. Setelah berpergian sejauh ini adalah pertama kalinya dia bertemu makhluk ini. Ada beberapa sosok di belakang burung besar itu. Burung besar itu memasuki awan dan berputar untuk memantau gerakan si Hao. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat burung ganas itu. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama beberapa mil, jalan itu berbau darah. Ini adalah darah yang berbahaya. Kamu, naik dan lihatlah. Seorang di belakang serigala merah itu menunjukkan si Hao dan menyuruhnya untuk maju. Si Hao melirik mereka tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Apakah kamu mendengar kami atau tidak? Yang kita bicarakan adalah Anda. Apakah kamu tuli? Kami sedang berbicara dengan Anda. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepatlah dan lihatlah. Orang-orang di atas serigala besar itu berteriak. Ini cukup aneh. Ada semacam makhluk di dalam magma dan tidak sangat berbeda dari luar. Guman si Hao. Bicaralah, tempat macam apa ini? Si Hao dengan sederhana dan langsung menanyakan situasinya. Kamu siapa? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara keras. Akulah yang mengajukan pertanyaan. Si Hao berbicara dengan tenang. Apakah kalian akan berbicara atau tidak? Si Hao melepaskan telapak tangan dan bertabrakan dengan makhluk ini, mengirimnya kembali ke lava. Kita akan bicara. Cepat dan bawa kami pergi dari kolam magma ini ke tempat yang lebih aman. Orang-orang yang tersisa berteriak. Wajah mereka pucat karena ember keringat. Bicaralah, kalau begitu. Si Hao melihat mereka. Tempat ini adalah tanah leluhur klan saya. Tempat di mana negara api naik ke tempat kekuasaan. Salah satu dari mereka berbicara dengan cepat. Apa? Si Hao sangat terkejut. Dia benar-benar tiba di tanah leluhur klan api. Ini adalah tanah berlarang dan di mana orang luar tidak bisa masuk. Beberapa makhluk dari daerah lain juga ada di sini. Mengapa? Si Hao bertanya. Sekte besar dari luar wilayah ini ingin bekerja sama dengan Kaisar Api. Mereka ingin keturunan mereka memasuki tanah leluhur kain kami. Segera setelah itu,
Si Hao menemukan bahwa setiap kaisar api dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi hebat di sini. Ini membuatnya semakin tertarik. Dia punya perasaan bahwa si Yi akan muncul dari halaman suci kuno. Dan kultifikasinya pasti sangat tinggi. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, maka itu akan memakan waktu. Ini akan terjadi kecuali dia menggunakan pagoda kecil, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Dia ingin melawan si Yi dengan kekuatan sejatinya untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ini adalah tempat yang bagus. Saya akan berkultivasi di sini dan melawan bakat dari luar daerah ini untuk mengasah diri. Si Yi pasti akan keluar, dan pada saat itu, dia pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Si Hao merasa bahwa pertempuran ini tidak akan terlalu jauh.